Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah semuanya rahimakumullah. Sekarang ayat 24 surah At-Taubah 24. Surah At-Taubah untuk membacanya tanpa diawali bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu آباءكم وإخوانكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وجهاد في سبيله فتربصوا حتى
يهدي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ayat di 23 yang sudah kita lewati. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan ayah-ayah kalian, saudara-saudara kalian, orang-orang yang dicintai, jika mereka lebih menyukai kufur daripada iman. Barang siapa berpaling di antara kalian, wa may yatawallahum minkum, wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang menyintai mereka di antara kalian, maka mereka itulah orang-orang yang zalimin. Ini pertemuan yang lalu sudah sebab turunnya ayat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah hijrah ke Madinah. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada ayahnya, kepada saudaranya, kepada istrinya, sungguh kita telah diperintah berhijrah. Kemudian di antara mereka ada yang heran, wa may yusri'u ila dzalika wa yujibuhu, ada di antara mereka yang segera berhijrah dan lebih senang untuk berhijrah. Di antara mereka ada yang cepat hijrah dan lebih senang. Kemudian di antara mereka ada yang lebih mendahulukan istrinya, anaknya, tidak berhijrah. Nasadnaka Allah in tada'na min ghairi syai'in fanadhi'a fayariqu fayajlisu ma'ahum wa yada'ul hijrah. Kata keluarganya yang mau ditinggal hijrah mengatakan, sungguh kalau kamu meninggalkan kami tanpa sesuatu, maka kami ini seperti orang yang hilang. Kalau kepala keluarganya hijrah, maka yang ditinggal mengatakan, kalau kamu tinggal, kami ini seperti orang yang hilang. Kemudian muncul rasa kasih sayang dari sebagian sahabat, akhirnya tetap duduk bersama keluarganya dan tidak mau berhijrah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Jika kamu, ya wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan ayahmu, saudara-saudaramu sebagai kekasih-kekasih jika mereka lebih menyukai kufur daripada iman. Barang siapa di antara kamu yang menyintai mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, sekarang ayat Qul in kana aba'ukum, dawu sira Muhammad, in kana lamun ono sapa aba'ukum, bapak-bapak sira kabeh, wa abna'ukum lan anak-anak sira kabeh, wa ikhwanukum lan dulur-dulur sira kabeh, wa azwajukum lan pira bojo-bojo sira kabeh, wa ashiratukum lan para kerabat sira kabeh, wa amwalun lan pira-pira benda dunya, iqtaraftumuha kang padha golek sapa sira kabeh ing amwal, wa tijaratun lan dagangan, takhshawna kang wedi sira kabeh,
kasadaha ing rugine ora payune dagangan, wa masakinulan biro-biro omah tardawnaha kang seneng sira kabeh ha ing biro-biro omah iku ahabba luwih den demeni ilaikum marang sira kabeh minallahi tinimbang saking Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa jihadin lan jihad fi sabilihi ing dalam dalane Allah fatarabbasu moko nunggu sira kabeh hatta ya'tiya sehingga teka sapa Allahu Allah bi amrihi kelawan perintah Allah wallahu tabi Allah iku la yahdi ora nuduhaken sapa Allah al-qaumal fasiqin ing kaum kang padha fasik. Karena ada yang berat sekali untuk hijrah ke Madinah, berat dengan ayahnya, anaknya, saudaranya, istrinya, maka di ayat ini dijelaskan, katakan wahai Muhammad, jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kerabatmu, harta-hartamu yang telah kamu perolehnya, perdagangan yang kamu semua khawatir ruginya, dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukainya, itu lebih kamu senangi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maksud dari ayat ini bahwasanya tidak boleh mendahulukan orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, dan harta benda yang sudah dikumpulkan, sudah diperolehnya. Tidak boleh mendahulukan perniagaan, dagangan-dagangan yang khawatir dirugi. Tidak boleh mendahulukan tempat-tempat tinggal daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalan Allah. Karena kalau disuruh hijrah tidak mau, waktu itu tetap tinggal di Mekah saja, tetap bergabung dengan kelompok-kelompok kafir. Yang dimaksud ayah-ayahnya ini bapak-bapak sing kafir, anak sing kafir, sedulure sing kafir, bojo-bojone sing kafir, kerabat-kerabate sing ora gelem masuk Islam. Wonten malih sing abot kalian harta benda yang sudah dikumpulkan, abot kali dagangane. Napa malih dagangan ten Mekah ini kan dagangan sing rame, pembeline kathah. Soalnya sejak zaman Nabi Ibrahim sampai berikutnya niku panggonane jujugane tiyang. Mekah itu tempat yang didatangi oleh banyak orang yang mereka mengerjakan haji, mengerjakan umrah. Walaupun pada masa jahiliyah ibadah hajinya keliru karena ada berhala-berhala. Tapi kan akhirnya gak ada dagangan kuwadah, duwe omah akeh, wis kadung dibangun, dipanggoni, wis seneng hartane akeh, kok moro-moro ditinggal. Iku wabot. Hijrah pertama niku wabot. Terus hijrahnya tidak bisa membawa kekayaan, tidak bisa membawa harta benda. Karena oleh orang Mekah dilarang. Kamu mencari di Mekah akan kamu bawa keluar, boten asa. Kata Abdurrahman bin Auf, kaya raya, tiangnya pinter dagang.
Matan-matan mau hijrah oleh kafir Mekah dilarang. Langsung semua kekayaannya ditinggal demi untuk membela agama Allah, untuk mendapatkan ridho dari Allah, untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Mereka cuma khawatir dagangan rugi, mungkin pindah kali Gusti Allah diganti karena berjuangnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umumnya manusia itu pasti menyintai ayahnya, anaknya, saudaranya, istrinya, kerabat-kerabatnya, harta benda yang sudah dikumpulkan. Senang kali dagangannya kayak khawatir rugi, senang kali omai sing api. Niku pun umumnya manusia. Tapi kalau itu semua mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya, niku sing menyebabkan rugi dunia, rugi akhirat. Fatarabbasu, makanya tunggulah sampai Allah datang dengan perintahnya, maksudnya sampai Allah menurunkan hukumannya. Macam-macam hukuman lagi Gusti Allah. Sakit yang lemah, sakit yang dhuwur, angin, udan, banjir, bandang, tanah longsor, kobongan, niku sedaya termasuk pasukan Gusti Allah. Enten kaum yang dihabiskan dengan badai, banjir, bandang. Enten kaum yang dihabisi, dibinasakan oleh Allah dengan topan. Macam-macam bahasanya dalam Al-Quran. Wonten al-tufan, angin topan, wonten rihan sorsoro, angin yang sangat kencang, wonten malih angin kencang gawa geni, angin kencang beto udan. Niku sedaya pasukan Gusti Allah. Ya alhamdulillah dikirim tenggene tiyang sing memusuhi agamane Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini menunjukkan bahwa yang tidak mau hijrah pada waktu itu, diperintah hijrah tidak mau hijrah, berarti mereka tergolong orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan. Nah, ini penjelasan. Wallahu la yahdi al-kharijin an ta'ati ila tariqis sa'adah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang keluar dari ketaatan pada jalan bahagia. Betul diparingi petunjuk. Wa hadza wa'idun liman asra ahlahu. Ini adalah ancaman bagi orang yang lebih mengutamakan keluarganya, hartanya, tanah airnya daripada hijrah dan jihad. Diancam kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten tiyang niku sing duwe bojo kafir wae senenge luar biasa. Nggih. Padahal kafir, boten purun iman dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan keliru. Soalnya apa? Dan suratul Baqarah pun disebutkan sekitar ayat 220 pinten 3 no 24 224 sekitar itu. Allah itu mengajak orang-orang yang beriman untuk masuk surga. Sementara orang-orang kafir itu mengajak untuk masuk neraka. Lelaki yang lebih mendahulukan cintanya kepada manusia yang kafir daripada cintanya kepada Allah, berarti dia mengutamakan ajakan kepada neraka. Napa dianggap wong kafir ngejak nang neraka? Soale lek wancine salat, duwe bojo kadek kafir. Diajak salat ora gelem salat. Diajak maca syahadat boten burung. Mangan rezekine teko Gusti Allah gelem. Dikon iman nang Gusti Allah boten burung. Wayahe poso Ramadan diajak poso ya ora gelem. Pokok mengajak kepada neraka.
sementara Allah mengajak manusia untuk masuk surga. Ayat berikutnya, ayat selanjutnya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم توليتم مدبرين ويوم حنين lan ing dalem dinane perang Hunain. Perang Hunain sekitar tahun ke-9 Hijriah. In a'jabatkum nalikane gawakaken mengherankan ing sira kabeh apa kasratukum akeh sira kabeh. Falam tuhni maka ora bisa mencukupi apa akeh sira kabeh angkum saking sira kabeh syai'an ing suwiji-wiji. Wadaqat lan dadi sempit alaikum ing atase sira kabeh apa al-ardu bumi bima rahubat kelawan jembari bumi. Summa wallaitum nuli podo berpaling sira kabeh mudbirin hale podo ninggalaken. Maksudnya berpaling dari musuh. Nah, perang Hunain ini jelaskan nasarakum aidan yauma Hunainin ba'dal hazimah allati mannaitum biha bisababi tirarikum bil kasrah. Allah memberi pertolongan kepada kalian pada saat perang Hunain setelah kalian mengalami kekalahan sebab kesombongan kalian dengan jumlah yang besar. Idh a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah besar menjadikan kalian ta'ajjub, kagum, heran. Falam tughni ankum syai'a, maka jumlah besar itu tidak bisa mencukupi kalian sedikit pun. Jumlah kaum muslimin, pertama kaum muslimin ada yang mengatakan lan nughlabal yauma min qillatin. Hari ini kita tidak akan dapat dikalahkan karena sedikit. Soalnya biasanya lek sedikit niku kalah. Kita tidak akan dikalahkan sebab jumlah kita sekarang banyak. Jadi enggak mungkin kalah. Wa kuntum isnai asyara alfan wa a'da'ukum arba'atu alaf. Jumlah kalian 12.000, musuh kalian 4.000. Ya, pada perang Hunain itu musuhnya 4.000,
tiang Islami 12.000. Padahal biasanya perang itu perang Badar kaum muslimin 313, kafir 1.000 lebih. Pada perang Uhud yang berangkat 1.000, yang 300 pulang munafik, tinggal 300. Musuhnya kula boten eling. Pokok musuhnya langsung kata selalu ngoten. Pada perang Hunain niki luar biasa karena penduduk Makkah tahun ke-8 masuk Islam. Setelah menaklukkan Makkah, lanjut memerangi Hunain. Orang-orang yang baru masuk Islam semua juga ikut. Nah, tiang tasik baru mlebet niku kan kata sing mboten paham. Cuma delok jumlahe awake dhewe akeh, mesti menang. Ternyata sampai ke sana diuji oleh Allah dengan kekalahan. Setelah kalah, Allah memberi pertolongan. Nah, padahal jumlah kaum muslimin 12.000, musuhnya 4.000. Falam tanfa'kumul kasrah walam tadfa' ankum syai'an. Jumlah besar tidak bermanfaat bagimu, jumlah besar tidak dapat menolak sedikit pun kekuatan musuh darimu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Tanah yang luas terasa sempit. Tiang niku pun menderita kekalahan. Panggonan luas seakan-akan pun sempit karena kesulitan. Dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Bumi sempit atas kalian dengan luasnya bumi itu karena sangat ketakutan. Summa wallaytum mudbirin, kemudian kalian meninggalkan musuh, berpaling meninggalkan musuh. Imam At-Tabari mengatakan, yukhbiruhum ta'ala tabaraka wa ta'ala anna an-nasra biyadihi wa min indihi. Kata Imam At-Tabari, Allah memberitahu mereka bahwa kemenangan itu di tangan Allah, bukan di tangan mereka. Sing maringi kemenangan itu kan Gusti Allah, bukan karena jumlahnya yang besar. Walaysa bikasratil adad wa annahu yansurul qalil 'alal katsir idza syaa. Allah memberi pertolongan kepada jumlah yang kecil menghadapi jumlah besar apabila Allah kehendaki. Wa yukhallil qalil fayahzima al-katsir. Allah memberi kekuatan kepada yang sedikit lalu dapat mengalahkan yang banyak. Dikatakan kepada Al-Bara bin Azib, ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi ditanya, "Afarartum an Rasulillah yauma Hunain?" Apakah kalian melarikan diri dari Rasulullah pada perang Hunain? Faqala Al-Bara, "Ashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafirra." Aku saksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarikan diri. Walaqad ra'aituhu ala baghlatihi al-bayda. Sungguh aku melihat Nabi di atas kendaraan bighalnya yang putih. Wa Abu Sufyan akhidun birijamiha yaquduha. Sedangkan Abu Sufyan yang memegang kendali kuda itu dan yang menggiringnya. Falamma ghasyahal musyrikun nazala. Setelah diliputi oleh orang-orang musyrikin, dikelilingi musyrikin, Nabi turun dari bighalnya kemudian berkata, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku ini seorang nabi, aku tidak bohong, aku adalah
anak cucu dari Abdul Muttalib. Nah, tiang-tiang musuh kan mengenal Abdul Muttalib niku pokoknya tiang Mekah. Nah niku mbae Kanjeng Nabi. Anan Nabi la kadhib, aku Nabi, aku tidak bohong. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku anak keturunan dari Abdul Muttalib. Summa akhadha qabdatan min turab farama biha fi wujuhil musyrikin wa qala syahatil wujuh fafiru. Kemudian Nabi setelah mengatakan itu, Kanjeng Nabi mengambil pasir, debu, turab, segenggam debu diambil, dilemparkan ke wajah orang musyrikin dan membaca syahatil wujuh. Syahatil wujuh, kali dilemparkan musuh melarikan diri. Makanya kata dungo-dungo saking ulama untuk menghadapi musuh-musuh dalam peperangan niku hizib-hizib yang disusun oleh para ulama, antara lain Imam Abu Hasan Asyadzili. Niku di antara dungane terus niku syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Wajah semua tunduk, wajah semua tunduk, wajah semua tunduk. Ini syahatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Niku ayat terdapat di dalam surat Thaha juz 16. Jika Nabi baca syahatil wujuh, kali pak debu dilemparkan ke wajah-wajah orang kafir, apa yang terjadi? Fafiru, maka orang-orang kafir melarikan diri. Fama baqiya ahadun illa wa yamsahul qadha an ainaihi. Tidaklah tersisa seorang kafir kecuali membersihkan kotoran dari kedua matanya. Bingung ya Mbak ya. Menghadapi musuh bingung bersihin mripate ini enggak. Akhirnya buatan sakit ini kan, bersihin mripat. Kena debu lemparan Nabi. Wa qala al-Bara mengatakan, kunna wallahi idza hamiyal ba'su nattaqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu demi Allah, apabila dalam keadaan kesulitan dalam perang, kami langsung cepat-cepat menjaga Rasulullah. Wa inna syuja'a minna alladhi yuhadihi, dan orang yang berani di antara kami, dia yang benar-benar dekat dengan Nabi. Niku pas perang, ini sahabat niku pokoknya deket dengan Nabi. Wonten sing paling parek, paling dedek niku berarti pemberani. Soalnya sasaran musuh niku sing dituju pertama adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari. At-Tabari nomor tafsir At-Tabari halaman 103. Nah, setelah Kanjeng Nabi membaca itu, kemudian ini ayat berikutnya. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وذلك جزاء الكافرين.
يشاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم أنزل الله سكينته. Kemudian Allah menurunkan ketenangan. Setelah kalah, Allah menurunkan ketenangan, sakinah, tumakninah, tenang atas Rasulnya dan atas orang-orang yang beriman. Kali Gusti Allah, Rasulullah kalian para sahabat dijadikan tenang menghadapi musuh. Wonten tambahane wa anzala junudan lam taruha, dan Allah menurunkan tentara-tentara, pasukan-pasukan yang kamu semua tidak melihatnya. Nah niki pasukan langit, para malaikat diturunkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus Abu Sa'ud anzala rahmatahu allati taskunu biha qulubu wa tatma'innu ilaiha. Allah menurunkan rahmatnya yang dengan rahmat itu hati mereka semua tenang, tumakninah, tentrem. Terus Allah menurunkan pasukan dari langit, kata Ibnu Abbas, yaitu al-malaikat, para malaikat. Dan Gusti Allah menurunkan malaikat. Iku pun musuh kalang kabut, kaum mukminin tenang. Kados Trump, ya, Trump musuhi wong Palestina, ya kan? Ngirim bantuan terus. Gusti Allah nurunaken azabe, nurunaken api. Hingga akhirnya sing Israel purun damai. Tapi yang namanya tiang Yahudi tasih enten mawon. Nggih, tiang Yahudi banyak ngoten. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah menyiksa orang-orang yang kafir bil qatli, dengan terbunuh, wal asri, dan menjadi tawanan-tawanan perang, wasabyin nisa'i wal dharari, banyak perempuan-perempuan yang menjadi tawanan perang, orang-orang lemah jadi tawanan perang. Wadzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Maten summa yatubullahu, kemudian Allah menerima taubat, min ba'di dzalika, setelah peperangan itu, ala man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Fa yuwaffiquhu lil Islam, maka diberi taufik oleh Allah ke dalam agama Islam. Itu katanya di sini isyaratun ila islami Hawazin, isyarat pada Islamnya suku Hawazin. Setelah perang Hunain itu suku Hawazin yang ikut memerangi Nabi masuk Islam. Oleh Allah diterima taubatnya. Waktu niku kanjeng Nabi ansal rampasan perang banyak sekali. Dulu sudah saya sampaikan di sini bahwa tokoh orang Hunain waktu itu masih muda, itu menyuruh anak buahnya, menyuruh semuanya supaya membawa bekal yang banyak. Gowo sangu sing akeh, saudus-uduse sak hewane dibetok sedaya. Nanti kalau sudah menang akan mengadakan pesta di Hunain, akan pesta besar-besaran. Subhanallah, awalnya mereka menang, kaum muslimin bingung, padahal jumlah kaum muslimin besar karena ada yang sombong. Saat mantune ngoten, Gusti Allah paling pitulung,
diberi ketenangan terus menang akhirnya rampasan perang kuwadah sampai namine wedhus niku pinten-pinten atus. Nah sakniki 4.000 orang. 4.000 orang. Kalau anggap saja yang 2.000 niku bawa kambing, bawa makanan macam-macam. Yang pun 2.000. Lek niku sing bawa separuh. Niku intinya rampasan perang banyak sekali. Terus datang tokoh kafir yang masuk Islam. Masuk Islam, kalau tidak salah namanya Al-Aqra' ibnu Habis, yang akhirnya menjadi sahabat Nabi dan termasuk meriwayatkan hadis. Aqra' bin Habis datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, ma aktsara amwalaka, hai Muhammad, alangkah banyaknya hartamu." Gampangnya akeh kamu gawe apa wae iki. Terus kanjeng Nabi, "Hadhihi kulluha laka." Ini semua untuk kamu. 100 ekor kambing semua untuk Al-Aqra' ibnu Habis. Langsung dia mbak pulang langsung memberitahu kaumnya, masuklah kamu ke dalam agama orang yang tidak takut fakir. Akhirnya rakyatnya masuk Islam. Satunya lagi datang, saya lupa namanya, terus sami dibeli banyak. Jadi buatan kanjeng Nabi terus enak-enakan apa namanya, wah iki rampasan perang, kesempatan ini pemimpin ini buatan dibagi-bagi semua kepada orang-orang Mekah, kepada orang Quraisy yang masuk Islam, sahabat dari Madinah yang berangkat bersama Nabi dengan Muhajirin. Sahabat Ansar tidak ada yang diberi. Buatan nanti sing disukani. Enten omongan cara Jawa ini omongan sing sengak sing ora enak nih. Delok Muhammad gak adil, kancane dhewe sing dikai. Iki wong asor gak ono sing dikai. Wonten sahabat lapor. Ada yang mengatakan begini, ya Rasulullah, dikumpulkan semua. Dikumpulkan, kenapa tidak sih? Apakah kamu lebih suka pulang ke Madinah membawa harta itu, kemudian Rasulullah tidak kembali? Ataukah kamu lebih suka kembali ke Madinah bersama Rasulullah? Nangis. Mereka semua mengatakan, kami lebih mengutamakan pulang ke Madinah bersama engkau ya Rasulullah. Lalu upami ini sahabat Ansar disukani terus kanjeng Nabi betul-betul ke Madinah. Betapa susah kan? Ini kanjeng Nabi wis nunggoni nang Madinah wis seneng ngilati. Terus orang Madinah tidak diberi sama sekali. Diberikan kepada tiang-tiang sing Islami lagi lemah, ini kan? Islami masih baru. Terus sahabat yang tidak punya sama sekali, sahabat Muhajirin kan ke Madinah betul gak ada apa-apa. Masalahnya dari Makkah ke Madinah kekayaannya sudah ditinggal semua, betul sangat didetek. Sementara yang sahabat Madinah sak orang-orang duwe izin duwe panggonan, izin duwe omah. Makanya sahabat Madinah betul paling. Nah kemudian Allah menerima taubat setelah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Lantas ayat pituriku. Ini tanggal 21. Nikian prai klien 2 minggu kuota seenten acara. Selasa maten Selasa paling maten kayak Selasa Pindo sekitar maten nggih. Selasa Pindo terus Ramadan nggih. Mugi-mugi sehat walafiat supaya bisa berjumpa lagi dengan Ramadan untuk mengisi ibadah, mengisi Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa
wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.